Selamat datang di channel Nisa Video. Di video podcast kali ini, aku mau cerita tentang pengalamanku ikut tes masuk di Net TV. Yap, jadi setelah aku pulang dari Kalimantan, aku sempat ngelamar kerja di Net TV. Nah, sebenarnya sih aku udah lama banget dari zaman kuliah aku tuh pengen banget kerja di stasiun televisi, karena waktu zaman aku kuliah tuh Trans 7, Trans TV itu bagus banget lah intinya, dan aku pengen banget masuk ke situ. Tapi sayangnya orang tuaku, ibuku tuh nggak setuju aku kerja di stasiun televisi, karena ya pasti pekerjaannya berat ya dan capek karena tuntutan deadline, target dan lain-lain gitu. Sedangkan aku pernah sakit tipes, jadi ibuku nggak setujunya karena mengkhawatirkanku soal itu. Nah, tapi aku ngeyel karena ada kesempatan di Net TV, aku apply aja dan alhamdulillah aku dapat email untuk mengikuti tes psikotesnya. Langsung tuh aku berangkat ke Jakarta, kemudian ke Bogor pakai komuter lain. Dan syukurnya aku tuh punya saudara yang tinggal di daerah Bogor. Jadi ketika sampai Bogor aku langsung bisa tinggal di rumahnya. Waktu itu mungkin sekitar 2 malam. Semalam mau tes dan semalam mau pulang. Nah, kalian tahu nggak waktu itu nomor pesertaku berapa coba? Nomor pesertaku tuh 39.028. Tebak berapa pesertanya? Pesertanya itu ada 50.000. Ya, 50.000 peserta, dan waktu itu jadwalku gelombang kedua pukul 1. Tapi ya seperti biasa lah, jam Indonesia agak-agak molor gitu. Sekitar jam 2:30 baru mulai masuk gedung, tepatnya di Sentul International Convention Center. Aku inget banget waktu itu banyak banget pesertanya. Waktu mau registrasi ulang mau masuk ke gedung itu antrinya panjang banget deh pokoknya. Tapi ini ada kayak hiburan-hiburan gitulah untuk yang nunggu jadwal gitu, karena molor kan. Coba bayangin jadwal jam 1 masuk 2:30. Nah, aku keluar kalau nggak salah itu habis maghrib baru keluar gedung. Nah, sebelum tes dimulai, pembawa acara itu ngundang pemain The Is. Kalian ingat nggak acara serial televisi The Is di Net TV? Ya. Jadi pemain-pemain The Is itu menceritakan suasana kerja di Net TV yang hampir sama kayak yang ditampilkan di The Is gitu. Ya, aku bisa langsung lihat pemainnya meski dari jauh karena aku duduk di belakang, di bagian belakang, mungkin baris ketiga atau kedua dari belakang. Nah, teman-teman bayangin aja dalamnya Sentul International Convention Center tuh kayak gimana. Nah, aku tuh di bagian baris ketiga atau kedua dari belakang. Terus tesnya itu tes Pauli dan karakter diri. Nah, sayang banget aku tuh nggak pandai berhitung, nggak pandai cepat berhitung. Jadi waktu tes itu lemot banget dan akhirnya ya nggak lolos sih. Ya mungkin banyak faktornya sih selain itu juga. Terus tapi aku nggak sedih sih meskipun aku nggak lolos, karena ya aku dapat pengalaman ketemu orang yang jelas, pasti dapat kenalan kan, ngobrol-ngobrol sama orang gitu, meskipun nggak tukeran nomor HP. Ya intinya senang banget aku udah diberi kesempatan untuk mengikuti tes psikotes ini, terus di Bogor lagi. Dan di akhir setelah tes itu Pak Wisnu Tama yang waktu itu masih di Net TV itu kayak ngasih kesan-pesan dan ngasih motivasi untuk peserta rekrutmen.
Jadi beliau tuh presentasi, cerita, ngasih motivasi, tanya jawab. Aku lupa sih dia tuh ceritain tentang apa, tapi intinya semangat banget lah. Yang waktu itu aku jadi nggak nyesel ikut kesini dan nggak lolos gitu. Maksudnya ikut recruitment ke Bogor jauh-jauh dari Pemalang, terus nggak dan akhirnya nggak lolos. Bener-bener aku nggak nyesel banget, aku nggak sedih dan nggak kecewa karena aku dapat pengalaman itu. Dan humble banget bapaknya tuh, interaksi dengan rekrut, interaksi dengan peserta maksudku. Jadi awal mula itu aku ngefans juga dengan Pak Wisnu Tama, benar-benar kreatif, bekerja keras dan inovatif. Pokoknya pemimpin banget lah, inspiratif. Jadi aku tuh kena imbasnya, energinya nular gitu. Ya intinya apapun itu, baik itu tes masuk, interview, tes masuk kuliah, tes masuk kerja, terus lomba dan lain-lain, meskipun itu gagal, intinya kita jangan berkecil hati, karena semua pasti nggak akan ada yang sia-sia. Kita nggak dapat si A, kita pasti akan dapat si B nya gitu. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatif, dan ada pelajaran yang pastinya bisa kita ambil gitu. Jadi teman-teman semuanya yang pernah gagal karena mungkin kurang maksimal atau sudah maksimal sehingga akhirnya kecewa, tolong jangan berlarut-larut kecewanya, ambil sisi positifnya dan pelajari untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, tetap semangat. Dan sekarang alhamdulillah aku juga kerja di tempat yang aku impi-impikan dari zaman aku kuliah, yaitu di dunia IT. Jadi tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih.